Oke, welcome to Podcast with Yes episode 1. Hari ini teman-teman kita bakal membahas mengenai satu tema yang menarik, yaitu From Grave to Grace. Nah, hari ini saya nggak sendirian gitu ya, ada beberapa teman juga di sini. Halo Dilan, Caca. Shalom semuanya. Halo Willy, Hello. halo. What's up? Widih. Gimana? Kabarnya sehat? Aman? Sehat. Puji Tuhan. Aduh, hampir ya, puji Tuhan. Terlalu semangat dia. Iya dong, harus semangat. Harus semangat, anak muda harus semangat. Harus ya. semangat pastinya. Iya. Nah, teman-teman, hari ini kan kita mau bahas mengenai From Grave to Grace gitu ya. Satu tema yang secara kalimat tuh keren gak sih ya? Iya sih, dari grave to grace gitu. From grave to grace. Iya. Kayak kalau dibikin film keren. Keren. Oh, itu udah judul film itu. Iya ya. Iya, mantap. Judulnya menarik banget. Menarik. Iya. Tapi kalau teman-teman sendiri buat teman-teman From Grave to Grace apa sih gitu? Dilan, Caca, sama nanti kita mau ngobrol-ngobrol juga sama Bro Willy. Kalau menurut aku sih grave to grace itu kayak pokoknya dari yang terpurung banget kayak misalnya udah narkoba apalah semuanya gitu-gitu. Terus tiba-tiba percaya sama Tuhan kayak dipulihkan kembali lah sama Tuhan mungkin bisa dibilang. Dikasih karunia gitu Iya, sama Tuhan. iya. Kasih kesempatan kedua kali sih sama Tuhan. Which is? Jaksel banget. Aduh. Iya. Nah, kalau Caca gimana kira-kira? Aku mikirnya kayak dari kehidupan kita yang lama yang mungkin kelam, terpuruk gitu diangkat sama Tuhan ke kehidupan yang baru, dan di situ kita mendapat karunia Dia, kemurahan Dia, dan juga berkatnya. Mantap sekali. Gila. Ya, jadi kurang lebih sebenarnya kayak apa ya, dari situasi yang buruk gitu ya, tiba-tiba diangkat sama Tuhan menjadi sesuatu yang lebih baik. Ya. Nah, teman-teman kita juga betul ada Ko Willy juga di sini ya. Nah, kita pengen ini sih kok dengar sharing lah, pengen nanya-nanya, ngobrol-ngobrol juga sama Ko Willy. Nah, mungkin Ko Willy bisa cerita-cerita sedikit lah pengalaman dari Ko Willy, atau mungkin awalnya boleh lah. Mungkin kita pengen tahu juga backgroundnya Ko Willy seperti apa gitu awalnya gitu. Iya, background kakak ya kebetulan sekarang ini ya bekerja dan mengisi waktu dengan pelayanan karena di masa-masa yang lalu kakak udah terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang sebenarnya sangat tidak berguna atau bisa dibilang juga sia-sia. Saat ini ya saya akan lebih sungguh-sungguh mendekatkan dalam dunia pelayanan. Siap. Kak Willy ya mau nanya dong, itu kan tadi sempat mention yang sia-sia itu kan. Nah, maksudnya itu apa itu sia-sianya itu, Kak Willy? Sia-sia itu seperti apalah? Ya contohnya ya saya masuk dalam satu lingkungan, satu circle pergaulan yang kurang baik. Mungkin tadi seperti adik Dilan katakan juga mungkin dia dalam dunia narkoba ya kan, dunia malam dan sebagainya. Mungkin juga ada pergaulan-pergaulan itu yang menurut kakak itu sebenarnya adik-adik jangan ikuti gitu loh. Karena saat kita masuk ke dalam circle yang kurang baik itu akan sangat sulit sekali kita untuk keluar gitu, karena butuh kasih karunia Tuhan gitu loh. Sampai dengan kakak bisa hari ini melayani itu benar-benar kasih karunia Tuhan, karena banyak dari teman-teman kakak juga yang masih belum bisa lepas dari keterikatan ini. Emang itu sampai dalamnya dalam banget ya, Kang? Atau ya baru kayak biasa aja lah gitu mungkin bisa dibilang. Ini enggak dong. Enggak, maksudnya nanya doang kayak sampai udah banget ya? dalam banget enggak? Dia mau trial. Enggak ada. Enggak. Diawasin. Yang kakak alami ya di masa yang lalu ya cukup dalam. Sampai mungkin hampir mau ketangkep dan sebagainya. Kita dikejar-kejar gitu sama polisi. Dan sampai segitu aja berarti. Karena juga beberapa teman-teman juga banyak yang meninggal sia-sia juga. Iya, gara-gara obat-obatan. Iya. Tapi Ko Willy mau nanya dong, segala sesuatu kan ada awalnya lah ya. Nah, awalnya itu gimana gitu? Tiba-tiba kan nggak mungkin gitu kucuk-kucuk, wah aku Willy, aku rebel sekali. Kan dong. Pasti kan ada prosesnya. Pasti nggak mungkin langsung, oh ya boleh langsung narkoba. Iya. Wah, aku menjadi orang narkoba. Tidak. Pasti ada awal. Aduh. Itu awalnya sih kita berangkat yang namanya dulu anak-anak muda ya. Rasa penasaran begitu tinggi. Gitu. Sehingga kita awal-awal tuh untuk
apa ya, penasaran mau mencoba gitu. Dan saat kita mencoba, kita ulangi lagi, nah ini lama-lama menjadi satu keterikatan gitu. Jadi habit gitu ya. Iya, betul. Berarti karena rasa penasaran anak muda gitu ya. Penasaran. Makin dilarang, Penasaran. makin penasaran. Apa Iya. ya, Waduh, penasaran. iya. Egonya ya Iya, anak muda. betul, Iya. betul. Dilan penasaran? Oh, enggak. Harus percaya, harus di jalan yang tepat, jalan Tuhan. Wow, jawaban yang aman ya. Aman. Aman Jadi, sekali. Cari aman ya. Cari aman dong. Tapi siapa nih? Dan siapa Dilan mau nanya? Aduh, nggak tahu sih. Ini apa? Mungkin tahu kayak gitu itu pas umur berapa sih yo? Kayak seumur misalnya 15 atau 16 tahun. Kan biasanya orang anak-anak kayak gitu kan ya seumuran aku sama Caca gitu kan kayak ya tingkat kepengetahuannya itu tinggi gitu loh. Ya kakak, Kayak- awal-awal itu ya pertama dimulai dari merokok dulu. Mungkin dari SMP lah, SMP. Berarti umur SMP itu SMP. 14. Umur 14. 14, Kita 15 merokok ya. dulu. Lama merokok udah jadi satu habit, satu kebiasaan, mau meningkatkan lagi level. Level up. Naik level. Ibarat kata game gitu ya. Naik level. Naik level di Wih. game ini, naik level dalam hidup. Dia mengimplementasi anak muda harus naik level. GTA in real life. Wih. Untuk hal yang salah. Itu nggak bisa. Jangan ditiru Nggak ya. boleh, nggak boleh. Jangan ditiru. Don't try, Buat yang don't try. nonton nggak boleh Disclaimer ditiru. dulu ini Nggak nggak boleh boleh, nggak boleh. Jangan ditiru ini. Ya, habis itu ya menimbulkan rasa penasaran yang berlebih, mulai mencoba narkoba, ya kan, dan mulai mencari lingkungan-lingkungan yang bisa kita Berbaur gitu ya. berbaur sama-sama kita. Bisa pakai, weh narkoba Ya. bareng weh. Narkoba baru. Asik nih. Wede. Mabar narkoba gitu misalnya. Gimana konsepnya coba? Aduh. Terus gini kok apa namanya pas itu kan Koko coba gitu ya kan awalnya mungkin tadi kayak dari rokok ya. Ya rokok. Rokok Caca Dilan gitu. Terus naik level tadi ya kau bilang. Nah, setelah itu ya apa yang kau Willy rasakan gitu. Kalau misalnya kan kita gini, kalau misalnya kita contoh lah ya bermain game ya. Main Ca. game. Ya main game Kita lah. main Yeah. game, edik gitu ya, kita happy gitu kan. Ngerasain life experience-nya gitu. Nah, kalau yang kayak gitu-gitu gimana pada awalnya ngerasain? Di fase umur segitu yang kakak rasakan ya mungkin merasa bangga ya. Oh ya. Kadang di umur-umur Pride segitu gitu ya? kita Kebanggaan. semakin melakukan hal yang Semakin keren. Semakin nakal, Gila orang semakin kayak, keren. wih gila gua keren banget nih narkoba. iya, karena semakin menantang gitu Iya, kan. iya. Walaupun orang tua mungkin udah Larang larang atau tapi kita tetap nggak pernah dengar gitu. Kita malah makin menantang karena emang lagi panas-panasnya. Iya. Kayak umur-umur lagi segitu. digoreng kalau kata istilah mobile itu Lagi digoreng-goreng doang. Kira-kira digoreng. Aduh. Jadi pride ya justru ya Jadi pride. pada saat itu gitu. Betul. Iya. Nah, pada saat itu kan tadi kok Willy sempat mention gitu mengenai orang tua gitu ya kan. Itu gimana kok kayak ngelarang sampai yang gimana gitu kayak sampai yang keras banget terus tiba-tiba kok Willy agak ngobrol. Maksudnya apa yang sampai diusir di rumah gitu Iya, kalau biasa. ancamannya kayak kalau enggak dibunuh nih gimana kayak yang biar parah kayak gitu. ini apa anak-anak broken Oh iya, home. aduh broken. Jaksel sekali. sekali, ya. Jaksel banget. Kebetulan sih orang tua kakak sih cukup hangat ya. Maksudnya mereka menasihati dengan baik juga. Cuman karena kakak yang terlalu terseret dengan arus dunia ini aja sih. Jadi kedagingan yang Berlebihan gitu. berlebihan. biasanya. Nah, itu yang menarik gitu. Tapi walaupun dalam keadaan begitu, kakak juga tetap mikirin orang tua juga gitu loh. Ada rasa sungkan juga. Makanya kalau di depan orang tua ya kakak ya tetap terlihat baik-baik aja gitu. Misalnya kita merokok, kita nggak merokok di rumah, tapi bau rokok di badan masih Iya, Pak. masih tercium. Tapi orang tua taunya dari situ gitu. Iya. Jadi wah ngerokok nih anak saya nih gitu. Kayak two face gitu, two Ya, face, tapi dua tetap muka pakai- gitu. Pakai Nah, topeng. masih sungkan Iya. gitu loh. Karena orang tua juga kebetulan kan juga aktif juga dalam pelayanan dan sebagainya. Makanya ya kakak juga masih terjaga juga sih di situ gitu loh. Berbeda yang tadi Bro Vander bilang mungkin
dalam kondisi keluarga yang broken home dan sebagainya, ya kan, dimana juga udah sangat apa ya, masa bodoh gitu dalam kehidupan. Tapi kalau keluarga kakak sih, kepuji Tuhan sih enggak sih. Cuman kakaknya yang terbawa arus pergaulan aja gitu. Siap. Berarti sebenarnya peranan orang tua penting lah ya dalam pergaulan juga ya anak-anak gitu. Karena biasanya kan sekarang yang tadi gitu Ko Willy bilang kayak anak-anak broken home kan merasa kayak negative vibes banget gitu. Jaksel mentality bro. Temenannya sama anak Jaksel nih kayaknya. Kayak mereka nggak dapat sesuatu kehangatan seperti Ko Willy bilang ya. Di rumah mereka keluar gitu akhirnya cari pergaulan yang bergaul. Karena di rumah sepun orang tua juga nggak bisa dibilang nggak komplit ya. Iya. Kadang ada kalau ada yang juga. Iya, sama ada yang nggak peduli kebanyakan orang tua gitu. Kalau broken home sih. Kalau Dylan? Oh, puji Tuhan masih full ya. Masih full. Masih full squad. Masih full. 2 adik, 2 orang tua dan oma. Oh, squad. Paket komplit. Iya. Ayam KFC, paket. Ayam. Dimakan emang. Apa namanya? Iya. Nah, Ko Willy itu kan akhirnya Ko Willy berpetualang gitu lama gitu ya kan sampai akhirnya pas itu di dalam situ setelah Ko Willy kan rasanya apa ya, pride gitu ya, rasa bangga gitu. Nah, teman-teman sekitar tuh kayak gimana kok setelah di dalam, namanya pergaulan kan pasti kan ada orang-orang di dalamnya gitu kan. Nah itu mereka ketika di dalam ada yang sadar atau yang gimana kan, atau malah narik gitu. Kan biasanya kalau di pergaulan gitu ada yang bilang, nggak usah nggak apa-apa terus lanjutin. Ada yang bisa kayak, lo harus berhenti nih, nggak boleh begini-begini kayak gitu. Gaspol terus. Gas. Ada 2 tipe. Iya. Pasti apa ya, maksudnya hal-hal yang menarik kita kembali itu pasti ada dari teman-teman yang mungkin kita dibilang sombong dan sebagainya gitu ya, saat kita mau melepaskan dari pergaulan. Tapi di situ yang kakak ambil ya langkah harus komitmen. Kita benar-benar menseleksi pergaulan kita ya, dan benar-benar teman-teman yang lalu seperti itu yang kurang baik itu ya kakak udah mulai tinggalin semua. Nah itu kan ketika mungkin Ko Willy sudah mulai inilah ya, mulai berobat gitulah. Nah turning point-nya lah Ko Willy kan sudah dikasih kesempatan lah sama Tuhan. Nah, turning point-nya tuh gimana caranya? Kok bisa langsung berbalik gitu? Berbalik ya. Ya, pasti kita bisa berbalik ya. Banyak cara Tuhan sih untuk membalikkan kita ke keadaan yang lebih baik. Ya, mungkin kalau yang kakak alami ya, di situ dalam hidup ini ya udah terlalu banyak pergumulan gitu ya. Banyak kegagalan juga mungkin dalam satu keluarga juga, karena kakak juga nggak bisa menjaga dengan baik, akhirnya atmosfer di dalam rumah pun kurang bagus juga. Berbeda gitu ya. Berbeda. Terus juga mungkin dalam hal keuangan juga, kita dalam dunia itu kan narkoba itu kan uang itu benar-benar istilahnya habis-habisan lah. Iya. Gede biayanya biaya besar gitu. Dan kita benar-benar kalau di dalam dunia narkoba itu benar-benar udah nggak bisa pelit gitu. Udah ada berapa juga pasti kita habisin gitu. Makanya banyak dari teman-teman juga sampai punya kasus ya mungkin OD gitu. Dia sampai jual rumah, maksudnya. Iya. Gile. Iya. Segitunya apa sih namanya? Dibilangnya apa sih? Kecanduan. Kalau udah Langsung kecanduan all in. mah Iya, all in langsung kayak kalau main pokernya all in. Langsung gaspol. Bisa terjadi. Poker. Sangat bisa Iya. terjadi. Gile. saking ediknya ya. Saking Ya. edik. Adiknya. Edik dan kakak. Karena kan Itu adik. Wah beda. Waduh, baru nyadar. Edik dan kakak. Oh gitu. dalam hal ekonomi, terus juga mungkin kegagalan juga dalam pasangan hidup juga gitu. Banyak hal lah yang kakak rasakan tuh benar-benar kayak complicated gitu. Berarti kayak efek domino ya kok ya? Ya. Bukan gaple. Beda dong. Maksudnya Lokal berentet banget gitu gaple ya. ya. Maksudnya kayak dari hal yang kecil mulai efek snowball juga gitu. Snowball. Iya, biar kayak anak gaul. Ya kayak anak ini kayak muntun. Muntun, ya. Biar anak muntun gitu, snowball. Ini ML player ya? Hah?
Oh iya, jadi dari awalnya justru hanya kecil mungkin coba-coba gitu ya, penasaran, terjerumus, justru malah membawa efek negatif sampai malah ke diri sendiri bahkan ke orang lain gitu ya. Iya, betul. Oke. Dampaknya besar sekali berarti dong itu ya. Iya. Makanya emang harus hati-hati. Iya, hati-hati. Dilan, gimana? Mau coba? Oh enggak, jangan, enggak boleh. Nggak boleh. Kan udah dibilang katanya dampaknya besar, merugikan ke Wis. semua orang. Jadi saya nggak mau merugikan orang-orang. Kan yang penting bisa berbalik nanti. Oh enggak begitu Kalau konsepnya tapi tidak Kalau begitu. berbalik, kalau enggak. Kalau di tengah-tengah jalan meninggal tiba-tiba. Betul. Ini gimana? Langsung boom dijepret sama Tuhan ya. Kalau jalan kan biasanya kita kemana-mana ada jalan putar balik. Nah, kalau Tapi buntu, kalau udah jalan Kalau terus buntu. putar balik terus sampai sini di door gitu kan. Bahaya tapi dong. cegat Tuhan. Enggak, kamu Dicegat. sampai sini aja. Nah, itu. Kamu udah ngapain aja di dunia? Wah. Iya. Bagus berarti. Kita tes sedikit kok. Betul. Waduh. Dari Caca mungkin ada ini nggak, mau nanya-nanya juga nggak? Ada beberapa kayak mungkin kayak Willy juga tadi cerita experience keluarga dari Caca nanya-nanya. Aku mau nanya karena kan kalau misalnya kayak gitu aku denger kayak serem banget ya. Apa Ko Willy kayak pernah denger pernah Waduh, denger? Bang. Maksudnya pernah ngerasa takut gitu apa kayak waduh ntar kedepannya gimana ya? Nah, kalau saat itu mah pasti nggak ada rasa takut. Oh serius? No fear, fearless dong. Ketakutan cuma satu hal sih, maksudnya ke orang tua aja sih, takut mengecewakannya. Tapi kalau untuk sampai teresiko terburuk gitu, kita sampai mati pun karena narkoba, saat itu kita nggak ada ketakutan sedikit pun. Iya, Sama sampai sekali. segitunya loh. Buset. Aku tadi baru pengen nanya loh sampai kayak itu emang nggak takut mati apa gitu ya? Tapi Nggak udah ada. terjawab di Karena sini. kan di situ Keren. ada yang iblis tutupi gitu loh. Oh iya. Jadi kita benar-benar nggak ada rasa takut, benar-benar. Malah kita jadi takut COVID sekarang. COVID dulu setiap hari kita makan narkoba gitu kan. Nggak takut sama. Walaupun itu kan racun kan. Iya. Tapi kita nggak ada takut. Ya malah kita bangga, kita senang. Mengerikan kan. Narkoba sahabatku. Ya. Dulu Motonya. Motonya. Begitu dulu. Moto dulu. Sekarang Tuhan sahabatku. Mantap. Itu harus. Keren. Harus. Mantap. Iya, sampai apa ya? Ya itu kan maksudnya resikonya gede ya kalau satu dampaknya buat kesehatan nggak bagus, udah tahu lah ya. Kedua juga ya kalau misalnya pada waktu itu amit-amit Ko Willy misalnya lagi di jalan gitu lagi apa tuh bisa juga ya tertangkap gitu. Tertangkap. Itu sama sekali nggak kepikiran nggak? Kepikir. Padahal udah kecelakaan berapa kali sih? Ah, serius? Iya. Oh. Udah Gara-gara itu narkoba. itu. Karena kan lagi mabok. Di dalam pengaruh narkoba gitu. Ya, dalam pengaruh narkoba itu kita nggak pernah ada rasa takut sama sekali sih. Oh tadi Kowe sempat bilang sampai dikejar polisi tuh itu lagi make apa? Gimana? Kita lagi saat itu lagi mau nambah beli narkoba. Waduh. Nambah lagi. Tambah dong. Kalau di GTA tuh bintang 5. Iya bintang 5 udah tank, helikopter semuanya dateng gitu. Kayaknya udah satu kota udah nyari. Satu kota dia. udah nyari itu tuh. Langsung. Iya. Iya kok sampai segitunya gitu. Betul. Bersyukur sih Tuhan masih masih Fearless memberikan belas kasihan juga sih sama kakak. Kesempatan Di situ second kakak chance. masih bisa lolos juga. Tapi saat itu terjadi ke depan masih belum kapok lagi, masih lanjut lagi. Lanjut nih. Nah hari ini kebetulan kita udah undang juga dari pihak kepolisian. Waduh. Iya, tadi bentar lagi. Langsung ditangkap. Debrak. Polisi. Angkat tangan. Tapi sekarang kan maksudnya itu ya cerita lama, terus cerita Ko Willy juga udah sekarang udah perubahan yang drastis lah gitu dari kita kenal juga dari Ko Willy gitu ya kan. Nah sekarang kok buat yang hal-hal itu kan negatif itu yang sekarang Ko Willy lebih lakuin apa aja nih activity yang buat dulu itu kayak kelam banget. Nah sekarang setelah tadi kan kita bahas mengenai sesuatu yang jelek gitu ya. Nah setelah itu kita Ko Willy berbalik. Nah sekarang Ko Willy lagi berkutat di apa nih, kegiatan apa nih? Aktivitas kakak ya sekarang ini bekerja dan pelayanan aja sih. Bekerja dan pelayanan Aja, fokus pelayanan. Ya kita mengikuti program-program gereja aja. Oke.
Lebih mendekatkan diri ke Tuhan sekarang berarti ya. Bukan ini ya, bukan narkoba juga kadang orang bilang mendekatkan diri ke Iya, Tuhan. itu aneh Itu aneh tapi ya. Itu udah brainwash Beda. kalau. Yang satu dekat secara literal, Nah. yang satu ya, benar. Iya. Jangan disalahartikan ya teman-teman. Iya, jangan. Gak boleh. yang satu beneran ngadep ntar. Waduh. Ya, Tuh. pasti kan gini kok, kalau Koko kan dari berpindah dari satu ada transisi gitu kan. Pasti ada rasa, terus Koko nyaman gak sih pas awal-awal gitu? Awal-awal Beradaptasinya gitu. pasti nggak nyaman. Itu ada harga yang harus dibayar juga sih. Berapa kok? Ada harga ya. Ya, maksudnya itu. Ini co-founder ini, aduh. Nanya harga nih. Jadi kita dari habit yang lama mau ke habit yang baru gitu, yang lebih baik, pasti ada harga yang harus kita bayar, yaitu kakak mulai aktif bener-bener ngikutin setiap program gereja tuh. Dulu dalam 1 minggu ya mungkin kalau bisa setiap hari ikut terlibat pelayanan, kita pelayanan gitu. Entah itu kedukaan, entah itu pelayanan kunjungan orang sakit. Nah itu pasti kakak kerjain itu gitu. Jadi lama-lama jadi satu habit yang baik juga. Iya. Oke. Karena kan dulu kita teman-teman juga dari gereja juga udah banyak juga yang sebenarnya waktu kakak jatuh itu banyak yang mau menarik kakak untuk kembali ke gereja. Gimana cara, maksudnya nariknya tuh gimana? Ya mengajak gitu loh. Mengajak gitu. Ayo Willy kita ke gereja. Nah, kita pelayanan gini. Tapi kan saat itu nggak pernah Koko respon dengan baik. Oke. Akhirnya mungkin di sini juga kita bisa percaya ada waktunya Tuhan juga, Iya. bukan Iya, karena iya, usaha manusia ya. Karena begitu banyak dari hamba Tuhan, dari teman-teman pelayanan juga yang coba gitu loh, memfollow up kakak juga nggak bisa juga, Mempan ya. nggak mempan juga. Karena narkoba sahabat. Narkoba sahabat. Karena sebelum itu belum Tuhan sahabatku ya. Masih narkoba sahabatku. Kakak dulu Iya. tuh melihat tuh orang yang lagi mau nyelamatin kakak tuh malah kok kakak lihat tuh kayaknya ribet banget gitu. Iya. Tapi Iya. ya kan karena frekuensinya Iya, kan Pak. berbeda. Beda Iblis pemikiran menutup- gitu. Iya, betul. I see. Jadi memang ada usaha sebenarnya orang-orang juga care ya gitu ya. Nah, ada care. Care dengan kondisi ya. Kadang kan orang mikir kayak biasanya kalau dalam pergaulan kita udah terjerumus gitu kayak dicap sampah masyarakat gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga kan Nggak gitu juga. ya. Cuma ada segelintir kali ya, dan kebetulan Koko di dalam komunitas sebenarnya di dalam gereja pun ada orang juga yang Ada. berbuat baik untuk narik ya kok ya. Ada usaha dari teman-teman pelayanan untuk narik kembali. Oke. Nah akhirnya Koko sudah apa namanya tadi pelayanan ya kok ya. Boleh ini nggak kok, maksudnya pelayanannya tuh seperti apa sih gitu? Karena kan pelayanan luas ya kok. Yang Koko yang jalanin sekarang tuh kayak gimana kok? Pelayanan yang sekarang jalanin ya mungkin kebanyakan ya di bidang BBC ya. Fokus masih di situ sih untuk orang-orang sakit, yang untuk kedukaan dan sebagainya masih banyak di situ ya, sama program-program gereja ya. Saat dijadwal jadi mungkin jadi host. Nah, itu ya kakak kerjakan aja gitu. Oke. Jadi kayak kasih karunia Tuhan gitu ya buat Ko Willy dulu yang pol-polannya di narkoba sahabatku tadi. Orang mau Sekarang- sahabatan sama manusia ini Sekarang- sama narkoba. Waduh, berbahaya sekali. Sekarang maksudnya dikasih karunia sama Tuhan gitu buat melakukan hal yang baik gitu ya. Dan Dikasih maksudnya kesempatan. kesempatan gitu ya. Iya. Kok ngelihat atau ngeresponnya gimana kok gitu? Karena kan ya nggak gampang gitu kan, tiba-tiba juga banyak pasti akan muncul kayak teman-teman you tadi kan kayak bilang akan narik gitu kan, Iya, atau misalnya narik. Godaan. 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 Ya caranya kita harus apa ya, maksudnya dalam satu circle yang positif. Kayak kakak senang lihat Dylan, lihat Caca juga ada dalam satu circle yang rohani. Di sini ya secara nggak langsung juga akan menjaga kita. Karena dulu kakak waktu jatuh juga, karena kan kakak nggak ada dalam circle yang rohani. Oke. Akhirnya mudah terseret harusnya. Berarti satu kegiatan rohani atau grup rohani itu penting ya. Penting. Oke, buat anak-anak muda itu penting, justru itu menjaga kita supaya tidak terjerumus ya. Terjerumus ke dalam perkumpulan yang tidak baik lah misalnya.
Yes, welcome back to Podcast with Yes dengan tema From Grave to Grace. Sekarang kita bakal melanjutkan pembicaraan yang podcastnya. tadi. Wow. Mantap openingnya kan. Openingnya sangat smooth sekali. Iya. Yes. Tadi ngopi bentar biar tetap betul. semangat. Benar. Semangat. Tapi yang masih kecil jangan kopi ya. Oh nggak boleh? Nggak boleh, belum boleh. Oke, silakan. Ini aku perhatiin tangannya co-founder artistik banget ya. Masa sih? Bertato. Wih, Kayak emang Lex. patternnya tuh detail banget. Enggak, ini sebenarnya bukan tato. Ini tuh Tato ciki. batik. Oh, batik. Batik. Oh, ya, Batiknya Bisa. di tangan ya. Enggak, jadi Ini awal mulanya gimana kok? Ceritanya bisa punya tato sebanyak itu gimana? awal mulanya adalah harus punya duit dulu. Iya, nggak salah sih. Nggak salah. Sama sih. kayak tadi yang Ko Willy bilang, yang narkoba juga Iya. katanya Betul. gede Semua- kosnya. Iya. Nah, sebenarnya kalau ini juga sama sih kayak ya mirip kayak Ko Willy bilang tadi pergaulan yang buruk juga sebenarnya sih gitu. Bukan buruk karena kan kita dulu nggak tahu, masih muda ya. Kurang lebih sama lah. Kita ngelakuin hal yang agak sedikit berbeda gitu kan. Jadi kayak pride nih. Apalagi dulu kan mungkin pada zaman waktu itu pas di Koko pas tato tuh pas di kampus tuh sendiri gitu kan, di kampus orang masih Tato masih sendiri ja- lo? Enggak dong. Kira tato sendiri hebat banget. Itu rebel banget, Bro. Rebel, Itu udah mah tato sendiri di udah sekolah lagi. tingkat atas di kampus coba. Dosen datang, "Woi, ngapain kamu?" Ngapain Bodoh kamu? amat, Pak." Saya lagi praktek, Saya Pak. gas. Lagi praktek, Pak. Nggak ada buku gambar tangannya aja. Enggak ada kanvasnya, langsung. Kanvas sendiri deh. Nah itu maksudnya pas waktu itu juga pergaulan buruk gitu, kenal suka hal-hal yang kayak gini lah, pergaulan suka ada terpengaruh lah mungkin ya dari teman gitu kan. Nah makanya buat yang teman-teman remote juga jangan coba-coba lah, karena juga kan misalnya kita kan nggak tahu dampaknya. Ya puji Tuhannya sih memang sampai hari ini co-founder aman-aman aja. Cuman kalau yang lain kan kita nggak tahu. Iya. Bisa aja Makin terjerumus. iya terjerumus, benar. Awalnya mungkin tatoan gitu kan, dari sini kecil gede-gede sampai sini sampai ada loh sampai ketutup. Sampai muka. Sampai Bang. muka. Iya itu Iya, yang sampai itu- muka itu Serem sih. gila sih. Kayak Enggak, bukan. dia kurang kerjaan Oh sih. iya, Iya gila. benar juga sih. benar. Sampai ada yang bola matanya. Iya juga, bola itu, matanya, aduh. bibirnya. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jangan Jangan dicontoh. jangan ya. Awas ya. Aduh. Karena kalau sampai udah karena sebenarnya kan kalau tubuh kan ada bagian-bagian yang ada anatomi, karena kalau di kulit kan ada saraf gitu kan. Iya. Kalau salah kan bisa tiba-tiba bisa begini kan, bisa juga. Terus kalau jarum yang nggak bersih juga kan kulitnya Infeksi. bisa Ya, infeksi. kalau misalnya itu yang ya di tempat-tempat yang agak di luar itulah yang nggak steril gitu kan. steril, Itu juga berbahaya. Jadi lebih baik nggak usah gitu Jangan. teman-teman. Jangan ditiru. Jangan tatoan, jangan narkoba, pokoknya jangan semuanya deh yang negatif Ya ya. pokoknya jangan Nggak boleh. jangan keluar dari jalur aja. Iya. Intinya kalau sudah tahu itu buruk, jangan dicoba-coba gitu. Karena waktu itu Koko menganggap ini bukan buruk, ini hanya seni. Nah, Seni. mikirnya begitu. Ini Toh baik. kalau buat kan bisa bertobat lagi. Iya. Dapat lagi. Kalau dikasih Kalau kesempatan. kan ada putar balik. Iya. Gitu. Gini. Pikirnya Tapi begitu. mendadak diblokir lah gitu putar baliknya. Untungnya masih putar balik ya adik-adik. Jadi jangan coba adik-adik gitu ya. Nggak boleh guys. Nggak boleh. Nggak gitu. boleh, jangan. Nah, balik lagi pertanyaan mengenai pergaulan gitu ya, dari yang buruk ke yang baik. Baik. Tentu Baik. aja. Baiknya di dalam Tuhan gitu. Tadi sampai di mungkin soal pelayanan kali ya. Koko Willy juga cerita mengenai pelayanan. Nah, Caca sama Dilan pelayanan gak sih sekarang? Ya aku pelayanan. Jadi mulmet. Mantap. Puji Tuhan, sama juga saya. Wow. Kelihatan. Kelihatan. Buktinya. Iya. Maksudnya kalau melayani Tuhan tuh ada rasa gimana sih kok yang Koko alamin gitu Zaman dibanding Ko dulu? Willy. Kadang ada rasa males nggak? Oh, Nah itu. itu pertanyaannya. Males. Udah nggak bisa malas. Wih. Wih. Karena kalau saat kita malas tuh kita seperti membuka celah kembali. Makanya tadi Iya yang sih. Koko bilang ya benar-benar harus dengan effort yang lebih. Berkomitmen gitu ya, Kak. Komitmen. Iya sih. Ada lagu kan kayak jangan lelah. Bekerja di bersama Tuhan. Iya. Bukan bersama?
Narkoba. Jangan tuh. Jangan ada Jangan, nggak boleh. Jangan ditiru. Jadi ketika sudah dikasih kesempatan ya, Willy, Tuhan sudah kasih tempat pelayanan, itu kita tidak boleh jemu-jemu lah ya ibaratnya. Memang tapi kalau misalnya dalam pelayanan juga kan ada, Willy pernah ngalamin mungkin capek atau apalah, itu sering terjadi nggak sih? Kalau capek secara jasmani ya pasti, karena dulu juga sempat pelayanan juga di cabang gereja base yang di luar kota, ya, di daerah Bogor dan Depok. Nah itu kita setiap pergi tuh pagi gitu, pulang bisa mungkin jam 11 malam. Okay. Secara jasmani pasti capek, nggak mungkin enggak. Cuman secara rohani di situ kita disegarkan ya. Di situ ada satu sukacita, ada satu damai, kita bisa melayani Tuhan. Nah, itu yang nggak bisa kita dapat dimanapun gitu. Yang dulu mungkin kakak lewat narkoba mungkin mencari kesenangan, tapi setelah itu muncul kesedihan lagi gitu. Karena itu semu ya. Betul. Mungkin pada awalnya, mungkin ketika hal-hal yang seperti itu awalnya happy ya bahasanya ya. Ketika happy, tapi ujung-ujungnya membawa kepada maut ya kasarnya. Maut ya. Jatuh. Jadi kayak awal lihat pintu warna-warni banget pas Nah. dibuka malah boro-boro. Nah, itu dia. Roller coaster gitu ya, naik turun. Itu. Naik turun terus. Iya. Jadi jangan tergiur ya buat teman-teman di rumah. Nah, ada Dilan, Caca, Willy sama kakak juga di sini gitu. Jangan kita tergiur dengan namanya atau yang sesuatu yang terlihat indah di awal gitu ya. Indah di awal, Nih, jelek. kalau misalnya terlihat indah banget di awal tuh kalian harus curiga. Sas. Pasti ada sesuatu gitu. Ya, sesuatu yang gampang banget didapatkan gitu, bisa dinikmati, bisa ini ya. Jangan terlalu gampang buat kita langsung telan bulat-bulat gitu. Iya. Sama apa ya? Mungkin juga kalau aku lihat mungkin sekarang kali ya. Ya ini agak sedikit inilah, tapi dunia sekarang kan juga cukup instan lah ya, segala sesuatu maunya pengen contoh misalnya mau dapat duit cepet gitu ya. Orang bisa kayak judi, Cepet. atau kalau sekarang lagi moving Afiliator. Afiliator. ini calon bukan ya? Bukan dong, Jangan dong. Saya orang penipu. Jangan dong. Gak boleh, itu juga gak boleh itu. Boleh. Itu mencuci uang itu gak boleh. Nggak boleh. Jangan sih, hapus. Nggak boleh. Kok ngomong-ngomong maksudnya tadi kan sudah ada pelayanan juga ya sana kemari gitu. Nah, Ko Willy mungkin di dalam Tuhan gitu ya, ketika waktu Ko Willy dalam pelayanan apa sih yang paling menguatkan lah gitu? Satu momen yang Ko Willy ini harus benar nih gitu di dalam. Bangkit. Tuhan sudah kasih kesempatan, gue harus komit. Nah, apa itu yang bikin Ko Willy? Yang bikin Koko komit ya karena Koko berpikir di masa yang lalu tuh udah terlalu banyak mengecewakan Tuhan gitu. Udah terlalu banyak waktu yang dibuang sia-sia. Jadi sekarang ini lebih ke mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal yang rohani. Makanya di sini berusaha sungguh-sungguh itu untuk nggak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu harga yang harus dibayar dengan mahal ya oleh Tuhan juga telah menebus kita. Karena banyak dari teman-teman Koko juga yang sampai saat ini juga belum bisa keluar gitu dari keterikatan. Ada yang mungkin sampai meninggal dan sebagainya. Yang seperti tadi Dilan bilang kalau kita coba takutnya kita nggak bisa dapat kasih dari Tuhan bagaimana gitu. Nah, itu kan yang harus kita pikirkan kembali gitu. Berarti sudah tidak ada jalan lain gitu selain ya kalau kita nggak mau ikutin jalan Tuhan ya berarti. Iya. Karena kan cuma ada dua, kita mau membangun kehidupan kita ke hal yang rohani apa yang ke duniawi. Nah itu teman-teman yang di rumah gitu, hanya ada dua jalan gitu. Teman-teman mau lewatin jalan yang mana nih, yang benar gitu ya, atau sudah pasti yang tadi Will bilang ya. Nggak bisa di tengah-tengah. Ya nggak bisa di tengah-tengah. Gue netral gitu ya kalau Nggak bilang. bisa. Nggak bisa. Kiri atau kanan. Rohani, duniawi. Pilih. Ya udah pasti rohani sih. Dilan di jalan yang mana sekarang? Rohani dong. Iya. Wow. Harus Emang rohani. Kalau di jalan rohani gimana Dilan? Berjalan bersama Tuhan gitu. Wih. Jawabannya aman sekali. Amin. Sama Kak, aku juga mau nanya nih, pas mungkin baru mau masuk pelayanan tuh ada nggak sih kayak mikir wah aku terlalu kotor buat ini, jadi
kayak Oh, agak ragu-ragu iya, gitu. iya. Ada nggak? Ada. Dulu sempat juga tanya ke hamba-hamba Tuhan juga gitu loh. Kalau kakak dulu tuh berpikir nggak mau main di dua kaki gitu, maksudnya kita melayani juga, ya kita juga duniawi juga gitu. Tapi ada beberapa hamba Tuhan bilang gitu, kalau yang dalam pelayanan aja masih bisa jatuh, apalagi yang nggak pelayanan sama sekali. iya. Iya, Ternyata di situ iblis yang menyekat kita gitu dengan pikiran kita itu, sehingga kita tuh benar-benar dipisahkan gitu loh. Nah, tapi kalau kita masih dalam lingkungan pelayanan, mungkin kita bisa jatuh dan kita bisa kembali gitu. Nah, itu aja. Mungkin jatuhnya nggak terlalu sakit lah ya, bisa Ya, dibilang. betul. Kalau di dalam tuh bersama Tuhan gitu. Iya, ada armor. Armor. Ada armor. Armor. Ini menarik kok. Armor. Apa namanya tadi Ko Willy bilang kan pada waktu itu mungkin berdiri dua kaki ya. Karena kalau satu kaki capek. Oh ya, udah pasti dong. Jadi flamingo satu kaki. Tapi maksudnya berdiri dua kaki kan kayak masih mau abu-abu gitu. Abu-abu. Tapi menarik sih, berarti sebenarnya ketika orang yang di dalam pergaulan yang buruk tapi dia sudah pengen untuk keluar, nggak apa-apa gitu ya, maksudnya terlibat di dalam pelayanan, nggak usah merasa ini ya, nggak merasa jangan guilty ya. merasa insecure juga. Wih, bahasanya Wih, Insecure. insecure. Nah itu tuh teman-teman, jadi kita juga sebenarnya kalau misalnya sudah dikasih kesempatan, mungkin kita kadang merasa aduh kita nggak pantas, kita nggak layak. Sebenarnya itu cara Iblis. Cara iblis menahan kita. itu berarti cara iblis juga ini ya, membuat kita merasa kayak kita nggak pantas, kita nggak ada harga diri. Mengintimidasi. Iya kurang ajar dia. Ya emang Ngajar sih. enaknya iblis kita ini. gebukin aja nggak sih? Iya, jadi gitu adik-adik, maksudnya kita juga mungkin kalau misalnya amit-amit gitu ya, masuk di dalam pergaulan yang buruk, tapi misalnya teman-teman juga kayak Willy juga ada pergaulan yang baik, terus teman-teman dikasih kesempatan untuk ini ya nggak apa-apa, jalan aja gitu. Kalau sudah di ini ya ada kesempatannya, jangan apa namanya, nggak usah pikir-pikir dua kali gitu ya. Betul. Iya. Jangan neko-neko lah. Iya, bisa dibilang. Mau iya gitu. Mau jalan ya kayak seperti yang kayak tadi aku bilang sih. Kalau mau rohani ya udah harus komitmen di rohani, jangan kayak dua pemikiran gitu loh. Jangan bimbang. Iya, Jangan bimbang, bingung bisa gitu. Nah dari Ko Willy sendiri gitu, buat orang-orang yang atau teman-teman gitu yang dalam pergaulan yang atau sedang terjerumus lah. Dari Ko Willy mungkin ada sesuatu nggak kok yang menurut Ko Willy pengen Ko Willy sampaikan lah gitu. Mungkin dari Ko Willy kan sudah pernah juga, bahkan saya juga sih. Nasehat pokoknya bisa dibilang ya. Iya. Nasehat. Ya kalau nasihat sih, kalau kita dalam posisi lagi terjerumus ya, itu nggak mudah gitu kita untuk dinasihati. Oh itu. Nggak mudah. Paling yang dari orang-orang terdekat ya coba berusaha mendoakan orang itu, tuh, biar Tuhan yang menjamah. Iya. Karena nggak mudah sih, yang kakak alami juga dalam keluarga, orang tua, teman-teman pelayanan dan semua coba menasihati kakak juga kan nggak mudah juga. Iya. Karena dalam satu keterikatan itu, karena ini kan dunia tempatnya si iblis juga. Gitu. Iya. Makanya Tuhan aja kan dicobai juga, yang mau dikasih Iya, dunia ini. benar-benar. Nah, bagaimana berarti kan sangat sulit sekali. Gitu. Pastinya. Hanya kuasa doa aja sih yang bisa terus kita lakukan, kita mendoakan orang-orang itu yang mungkin saat ini sedang terjerumus, sambil tetap kita layani, kita perhatikan gitu. Karena orang-orang yang lagi terjerumus mungkin bisa karena broken home juga, karena pergumulan dalam keluarga, apa mereka butuh sentuhan juga sih dari kita, care terhadap mereka gitu. Mungkin yang seperti kakak ya hanya karena penasaran. Tapi banyak juga teman-teman juga karena broken home. Broken home ya. Ada banyak faktornya ya. Faktor broken home. Iya. Apa namanya, berarti jangan berhenti berharap sama Tuhan ya. Gitu. Baik kita yang di dalam pergaulan yang buruk itu, atau mungkin kita yang punya kerabat, punya teman-teman atau keluarga yang dalam sih, kita juga nggak boleh berhenti berharap gitu ya. Support lah bisa dibilang. Support each other. Jangan kita jauhin, maksudnya ya kita jangan masuk ke lingkungannya orang itu, tapi ya kita ajak ke gereja coba.
Bisa. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, maksudnya ketika kita juga atau teman-teman punya kerabat, punya teman atau mungkin teman-teman sendiri gitu, jangan berhenti berharap, tapi justru kita juga harusnya menjadi support system gitu bagi orang-orang tersebut. Karena berbicara from grave to grace juga sebenarnya ada peranan penting ini ya, kok ya. Betul. Pengertian Support. orang-orang ya. Iya. Orang kayak Gak mungkin sendirian doang, ya pasti dari diri sendiri sih. pas iya kesalahan kita yang ini, tapi kan Tapi support dari orang itu lain juga penting. kalau bisa ya. Iya. Sangat membantu. Sangat bantu. Memang secara kasih karunia itu kan udah pasti dari Tuhan lah ya. Tapi Tuhan juga bisa, seharusnya juga kan kita sebagai ini orang Kristen juga harusnya support juga ya. Gitu. Bantu Jadi kasih bisa- kekuatan gitu, power. Biar bisa keluar lah ibaratnya. Kalau ada anime itu Tanjiro. Tanjiro, Kimetsu no Yaiba. Keluar dari dia. demon kan di itu. Nah, dia jadi gara-gara support temannya. Iya, gila dia sama temennya tuh saling supportnya tuh Iya, kuat support. banget. Mantap. Apalagi Oke. sama adeknya tuh. Iya. Ya gitu sih. Iya. Nah, itu kan tadi buat pesan-pesan gitu. Tapi dari Koko sendiri gitu, ada nggak sih kok ada satu statement gitu yang Koko pegang gitu buat sekarang? Moto. Ketika Ko Willy menjalaninya ini ada, atau mungkin ada satu ayat gitu yang Ko Willy bisa bagikan buat kita, atau satu statement dari Ko Willy. Ya, paling ada satu firman yang berbunyi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, itu sangat benar sekali karena sekuat apapun iman kita, tapi kalau kita masuk ke dalam circle yang buruk, kita pasti akan terseret gitu loh. Kita pasti akan ke bawah. Terus juga ada firman juga jangan jauhi persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah. Nah, di situ juga menjaga kita juga gitu. Oke, kayak Koko juga sekarang kenapa lebih ke circle-circle yang rohani, teman-teman yang rohani kita dalam bergaul, dalam keseharian ya, karena menjaga itu. Oke. Berarti komunitas komsel, ibadah-ibadah yang kayak untuk Iya. merangkul kayak itu penting berarti ya? Penting, sangat penting sekali. Penting banget sangat berarti penting ya. sekali. Oh, siap. The most important, Koko happy nggak? Happy. Happy ya? Sekarang jauh lebih happy. Lebih happy. Iya, nggak ada harga yang harus dibayar seperti dulu kos besar. Iya, kayak nggak ada kayak udah sekarang udah kayak bebannya kayak udah nggak memikirkan yang berkurang lah. keluarga kita kayak gitu ya. Ya, karena orang kan berpikir gitu, misalnya, aduh saya ketika di gereja nanti saya harus ke gereja lah, ya nggak sih, sering begitu. Iya, gitu. banyak Tapi orang. ternyata Happy. lu happy ya kok ya? Happy. Oke. Kalau dulu mungkin nggak happy. Kalau sekarang happy. Kalau dulu mungkin kelihatannya ya, mungkin kelihatannya happy gitu, tapi mungkin Dulu tertekan ya. Dulu happy-nya tanda kutip. Tanda kutip, Iya. ya. Kalau sekarang happy sesungguhnya. Mantap. Bagus. siap. Kasih tahu tuh, teman-teman, jadi Jadi itu ke loh. gereja guys, jangan. Ke gereja nggak apa-apa. Iya, ke Kan gereja. temennya nambah. Betul. Oh, jangan ke gereja cuma cari temen dong. Ya nggak gitu doang, maksudnya Terus nggak gitu aja. sama Tuhan. Iya, pertama temenan sama Tuhan. Ya. Kedua baru. Mendapatkan yang lain-lain. Iya. Betul, pasti. Tuh, jadi sebenarnya menjalaninya itu happy ya. Happy. Karena kan orang ya itu gitu, orang suka kayak aduh males nih apa segala macam, tapi buktinya dari orang sebelumnya gitu ya, nggak usah kawin kita lah gitu ya. Kita dari tempat yang seperti itu tiba-tiba dikasih karunia Tuhan taruh sebenarnya ada satu sukacita lah ya. Betul. Nah, itu yang nggak bisa diberikan dunia. Iya. Itu hanya datang dari Tuhan. Sukacita hanya datang dari Tuhan. Ya. Cita. Kalau dari dunia sebentar doang. Iya. Bisa ya. Ya, contohnya lagi hangout sama teman pasti cuma di hari itu doang sih. Iya, Iya. pasti. Balik rumah hampa lagi. Iya, Karena semu. Dan kan? sudah pasti dia akan bergibah pada saat Iya, pasti diomongin itu. Iya, apalagi kalau pulang duluan. Hati-hati. Kayak contohnya, aduh tuh orang tuh aneh banget. Aduh, itu orang apaan sih PDKT? itu pergaulan Itu ya, yang Itu salah fake friends satunya yang harus dijauhi. Iya, fake friend banget, fake friend. Temennya itu harus mutual. Kamu sayang dia sayang kamu. Jangan kamu sayang dia doang. Itu berat sebelah. berat sebelah. Sakit. Ketimbangan dong. Oke, nah itu dia apa ya, tadi Ko Willy juga jelasin mengenai satu ayat gitu ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, dan juga kita juga nggak boleh menjauhi kegiatan-kegiatan ibadah. Hai
welcome back to Podcast with Yes. Tadi kita sempat break bentar lagi dan ya sekarang kita mau lanjut. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih buat Kak Willy. Kan tadi sempat bahas soal pasangan juga ya. Aku kan yang sebagai yang masih ya SMA gitu yang mungkin ada sedikit penasaran dengan pacar-pacar juga. Ya, relationship itu aku penasaran. Itu dulu pacar Kak Willy tuh pas tahu Kak Willy begitu dia apa tinggalin apa dia dukung gitu ya ayo gitu Disupport gitu. disupport atau mungkin dia nasehatin pelan-pelan gimana tuh Atau malah dia yang beliin. keren enggak keren Plot twist gitu. Plot twist. lotus gitu Pasangan sih udah pasti nggak mungkin mendukung ya. Cuman kan saat itu yang tadi kakak bilang juga kita tuh lagi dalam fase nggak ada takutnya ya. Maksudnya dalam artian apapun apapun yang dinasihatkan kepada kita ya nggak pernah kita dengar. Karena dalam pengaruh narkoba itu juga sih. memang sebahaya itu Tapi narkoba ya. Sudah pasti lah ya, hal negatif ya nggak Pasti orang sih. dukung ya. Iya. Kebanyakan orang apa ya? kecuali orangnya sakit Iya, menurut Caca keren gak sih kalau kayak gitu, kayak narkoba terus kayak enggak sih Kalau dari prinsip cowok mungkin pemikiran cowok kan ya, beda sama pemikiran cewek ya. Kalau pemikiran cowok ya tergantung si orangnya juga. Ada juga yang cewek yang mikirnya kayak wah keren banget tuh kayak yang nakal-nakal. Cuma ini saran dari aku aja ya buat yang sama perempuan kalian jangan mau terjerumus ke yang begituan karena kita sebagai perempuan itu resikonya jauh lebih banyak. Yes, betul sekali. Yang cowok juga jangan. Yang cowok juga jangan. Nggak boleh, jangan. No. iya. Dia cuma ada dua, cowok dan cewek, dan sudah pasti jangan dua-duanya ya. Ya, jangan Jangan lah ya. dua-duanya. Nggak usah macam-macam ya. Oke, jadi tadi juga Caca udah nanya soal dampak lah kalau si cewek juga ya kok ya. Cuman terakhir nih kok ibaratnya gitu, dari Koko sendiri lah, pesan-pesan lah gitu kok buat teman-teman di luar sana gitu yang mungkin lagi terjerumus gitu ya, anak muda gitu, teman-teman buat di rumah yang terjerumus maupun yang enggak gitu. Ada pesan-pesan nggak dari Koko gitu? Yang terjerumus segera berbalik kembali karena di jalan Tuhan udah pasti lebih ada sukacita, ada damai dan nggak akan merugikan siapa-siapa. Dibanding kita dulu mungkin kita merasa mencari kebahagiaan itu dalam tanda kutip ya, tapi banyak harga yang harus kita bayar, mungkin dari biaya dan hubungan antar keluarga, antar pasangan juga banyak sekali yang sampai tercerai-berai juga karena faktor narkoba dan pergaulan yang buruk itu gitu. Dan yang setelah kita berbalik ya kita harus sungguh-sungguh mengisi kehidupan kita ya dengan hal-hal yang rohani. Yes, Put God first. Iya. God first. Prioritas. Terus untuk yang mungkin belum terjerumus, mungkin kita bisa mendoakan ya, mungkin ada teman-teman kita yang terjerumus, kita doakan, kita memfollow up, kita ajak ke komunitas kita, jangan kita ikut ke komunitas mereka karena nggak akan bisa gitu ya. Kita Ajak komsel lah, komsel. Bentar kalau udah bisa langsung ke gereja gitu. Betul. Biar firman itu yang merubah orang. Jadi emang benar sih bukan usaha kita, itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Iya, Tuhan. Oke. Buat Dilan sama Caca, ini kan kalian masih ya muda. Masih kecil lah. Iya, masih gimana sekolah. nih? Maksudnya tadi udah dengar dari cerita Ko Willy gitu. Kalian masih ingin mencoba? Waduh. Caca dulu Atau deh. mungkin Gimana ya? penasaran? Kalau rasa penasaran mungkin aku lebih penasaran ke kok orang nggak takut gitu ya. Apa mungkin karena aku diri sendiri emang yang nggak gitu suka kayak keluar sosialisasi gitu. Cuma ya aku sih nggak mau hidup biasa aja stres apalagi kayak gitu ya. Maksudnya sudah tahu itu buruk gitu ya maksudnya saya. Mungkin kalau aku belum tahu ya jangan sampai sih. Iya, karena kan kita buat teman-teman juga kan kita nggak harus mengalami itu untuk belajar gitu ya nggak sih? Kita bisa belajar lewat orang lain, kesaksian orang lain gitu. Lewat sini mungkin dari Ko Willy. Iya, betul. Ya Kak Fanda juga. Iya, buat dari saya juga gitu. Dari Dilan mungkin. Kalau aku ya
Penasaran ya pasti lah. Semua orang pasti kayak Wah, maksudnya kayak ya penasaran. Apa yang tadi Kowi bilang kan awalnya kayak penasaran gitu-gitu. Iya. Cuma kan sekarang udah di dalam komunitas yang apa sih bilang komsel gitu-gitu. Jadinya kayak ya aku bisa kayak lebih apa ya? Komunitas yang sehat dan lebih Iya, iyalah sekarang jadi bisa kayak kebuka gitu lah pemikirannya. Iya. Kayak jadi open minded. open minded. Iya. Jadi orang yang lebih apa ya? Sudah tahu hal yang salah yang ngapain? Iya, yang Iya. ngapain? Kayak cuman buang-buang waktu gitu bisa. Wis. Tapi Buang justru waktu, buang duit. iya. Tapi justru sebenarnya kalau di dalam lingkungan seperti ini justru kita bisa lebih berkembang gak sih? Iya. 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 Iya lah. Pasti bisa nemu apa namanya bilang talent gitu kan. Iya. Iya. Dapat insight baru. Wis. Insight Wis, banget. wis. Daging semua ya di sini ya. Daging. Daging Kalau semua. tulang doang mah. Itu mah udah nggak zaman lah gitu ya. Ya. Kita di dalam pergaulan buruk dianggap keren gitu ya. I Oh see. iya iya iya. Iya. itu Oke. kerennya sebentar doang. Sebentar doang. Ntar Hmm. kalian Awal-awal. bakal berasa dampak buruknya. Walaupun secara perlahan-lahan. Sebenarnya yang keren itu di bergaul bersama Tuhan sih. Betul, amin. Wis, Itu yang paling keren sih. Gak harus nakal. Nggak usah malu lah ya. Bisa bilang mah kalau orang tanya, lu ngapain sih ini apa komsel terus apa gitu. Ya nggak Jawab apa-apa aja. lah, jawab Jawab aja ya. aja, Gue suka- emang gue suka suka komsel. saya. Gue suka sama Tuhan, gimana dong ya? Iya, makanya buat teman-teman yang masih malas-malas komsel dong gitu ya. Atau mungkin teman-temannya yang lagi jarang-jarang komsel atau teman-temannya mungkin yang nggak pernah komsel, ajakin lah ya nggak sih? Di follow up. Follow up, asik di follow up. Follow up. Kapanpun kalian misalnya lagi bisa ikut komsel, ikut aja nggak apa-apa. Oke. Kita nggak gigit. Oke, thank you teman-teman. Jadi sebenarnya intinya apa ya di sini Koko coba summarize lagi gitu. Tadi mungkin dari obrolan kita, tema hari ini adalah from grave to grace. Jadi intinya di dalam suatu ketika kita dalam kondisi yang buruk, Tuhan mengangkat kita menjadi seorang atau pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, poin yang pertama teman-teman sudah pastilah jangan terjerumus dalam pergaulan yang buruk gitu ya. Karena firman Tuhan bilang gitu ya, kebiasaan pergaulan yang buruk merusak Kebiasaan yang baik. gitu. Jangan dibalik-balik ya teman-teman ya. Jadi sudah pasti gitu kalau kita bergaul yang buruk, seperti contoh kebiasaan-kebiasaan baik kita bisa hilang. Ya, Bisa kita sering ngumpul komsel gitu ya. Aduh nanti aja lah komsel gitu. Duh masih ada bisa minggu depan. Nah, nanti. Minggu depannya ditunda lagi. Nggak boleh gitu. Iya. Nggak boleh. Itu terus juga ketika kita seperti itu harusnya juga kita harus mendekatkan diri lah di dalam komunitas-komunitas seperti ini gitu. Jadi Ada jangan usaha. meninggalkan Kalau mungkin ada kayak pertanyaan apa kan bisa tanya langsung. Apakah ini baik? Apakah ini buruk? Nah, gitu. Kalau misalnya lagi bingung nih soal ini harus ngapain gitu, saran bisa juga nanya. Nah, sama yang terakhir teman-teman, tentu aja gitu kalau misalnya kita dalam pergaulan buruk, jangan sampai kita juga merusak gitu ya tubuh kita, apapun itu gitu, kayak tadi narkoba, merokok, Tato. dan lain-lain, jangan sekali-kali. Gitu ya, karena tubuh ini adalah Bait Allah. gitu teman-teman. Jadi yang pertama tentu aja gitu jangan jangan bergaul di hal-hal yang buruk. Udah pasti gitu karena dampaknya negatif gitu ya. Terus yang kedua tentu aja biar supaya tidak terdampak negatif atau bergaul di hal yang buruk, kita harus datang kepada Tuhan lewat komunitas-komunitas ini. Dan yang ketiga jangan sekali-kali teman-teman ngerusak tubuh kalian karena tubuh itu adalah bait Allah sendiri. Oke, kalau gitu thank you banget ya Ko Willy buat hari ini. Thank you. buat Ko Willy, waktunya. thank you Thank banget. you. Thank you sekali. Thank you. Teman-teman yang di rumah ingat gitu ya 3 poin yang tadi, tetap semangat di dalam Tuhan. Yang rajin-rajin komsel tetap rajin komsel. Yang Pertahankan. malas-malas pertahankan. Yang malas-malas jangan dong. Malas-malas harus lebih rajin lagi. Siap. Yang nggak pernah komsel, Semangat. ayo Harus dong dicoba komsel. loh. Masih Komsel muda, itu. masih muda harus semangat. Oke, kalau gitu tetap semangat dalam Tuhan. See you di episode yang kedua. Tuhan Yesus Bye-bye. memberkati. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.